Pernikahan kontrak mantan Casanova. Bab 013. Nak, yang kamu bicarakan itu benar kan? Kamu tidak sedang berbohong kan? Tanya Arifin memastikan sekali lagi bahwa apa yang dikatakan oleh Hyo ini menang besar atau tidak. Dia tahu kalau adiknya memang punya sikap yang susah diatur, tapi apakah mungkin adiknya setega itu melenyapkan orang? Hyo mengangguk. Dia menyalakan ponselnya dan langsung menunjukkan video amatir orang-orang yang sempat terekam di mana Cecil dievakuasi pagi ini. Tisa menutup mulutnya, dia tak menyangka kalau akan mendengar kabar semengerikan ini. Tak hanya itu saja, Hyo juga memperlihatkan tentang wawancara tetangganya, orang yang pertama kali menaruh curiga serta orang yang pertama kali tahu tentang kematian Cecil. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah Surya, apa yang kamu lakukan? Ya Allah. Arifin mengusap dada, Ayumi sebagai seorang istri menenangkan sang suami. Wanita itu bangkit mengambil air minum. Sebagai seorang kakak jelas Arifin sangat terpukul. Diminum dulu ya. Arifin menurut. Arifin terlihat lebih tenang sekarang. Ayumi mengusap punggung suaminya. Sebagai seorang istri yang telah menemani Arifin selama puluhan tahun, Ayumi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Papa kamu itu, sungguh keterlaluan, apa yang membuatnya gelap mata hingga tega melakukan semua itu, ya Allah. Tisa akan pulang ke kota hari juga. Tisa mau ke sana untuk memastikan. Hyo menatap kedua mertuanya, Arifin dan Ayumi mengangguk. Ya sudah, tapi ingat kalian hati-hati ya nak. Jangan terlalu buru-buru. Tisa mengangguk. Tak ada air mata yang keluar. Mungkin Tisa telah mati rasa terhadap papanya itu. Sayang, kamu gak apa-apa? Hyo bertanya, dia takut saja Tisa terpukul dengan kabar ini hingga mempengaruhi janin yang ada dalam kandungan istrinya. Aku gak apa-apa, tapi kita harus pulang. Ini sudah keterlaluan. Kalau memang benar papa yang melakukannya, tapi kenapa harus papa? Hyo memegang lengan istrinya. Kita pulang aja dulu. Kalau memang papa ditangkap, ya sudah. Biarkan saja, semoga dengan ini papa bisa termenung dan berubah. Tisa mengangguk, itulah harapan Tisa. Dan semoga saja papanya tidak kabur saat polisi. 112. Bekerja. Hyo dan Tisa langsung bersiap. Mereka tidak membawa seluruh pakaiannya. Hanya membawa 2 potong pakaian masing-masing. Ayah, Ibu, Tisa sama suami Tisa pamit dulu ya. Ya nak, hati-hati. Pak supir hati-hati ya nyetirnya, jangan ngebut. Lia Bu. Tisa dan Hyo bersalaman dengan Arifin dan Ayumi sebelum mereka meninggalkan desa. Surya masih berada di kamar hotel tempat di mana pria itu menginap. Sama sekali Surya tak melakukan apapun. Ayah kandung Tisa itu tak berani membuka ponselnya atau menonton TV. Surya takut, sungguh dia takut sekali. Aku harus segera pergi saja. Irasatku tidak enak. Aku harus segera pergi. Niat hati ingin 2 hari berada di sana. Kini Surya telah berubah pikiran. Pria itu akan pergi sekarang juga dari kota ini. Dengan segera Surya memasukkan kembali surat-surat penting ke dalam koper. Surya melangkah menuju pintu lalu membukanya. Namun siapa yang menyangka ketika pintu diketuk, beberapa pria berseragam coklat sudah berdiri tepat di hadapannya. Mau kemana Anda Tuan Surya? Hari ini Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap saudari Cecil. Surya menelan salivanya. Dia menoleh ke sana kemari, dia harus cari akal agar bisa kabur. Bro, dengan sekuat tenaga Surya menerobos hingga berhasil kabur. Beberapa aparat pun langsung mengejar Surya yang kini berhasil berlari keluar dari hotel. Hei, jangan lari. Dor, dor. Suara tembakan tak membuat Surya takut, dia terus berlari hingga dor. 1 peluru masuk ke dalam betis bagian belakangnya. Surya terjatuh tersungkur. Para aparat pun langsung meringkus Surya yang dalam keadaan terluka sempat berontak. Lepas. Lepaskan saya Pak. Kabar tertangkapnya Surya telah menyebar luas. Pria itu ditangkap tepat siang hari tadi dengan 1 luka tembak karena berhasil kabur. 113.
Papa sudah ditangkap. Dia sempat kabur. Tapi polisi berhasil bekerja dengan baik. Tisa tersenyum. Senyum yang mungkin dipaksakan karena sebagai seorang anak yang dibuat kecewa dari awal semakin kecewa saja. Syukurlah. Kamu langsung mau temui Papa. Tisa menggelengkan kepalanya, dia memang ingin menemui papanya namun tidak sekarang. Tisa akan datang pada pria itu selang beberapa hari nanti. Biarkan Papa merenung dulu. Mungkin ini adalah teguran agar Papa bisa berubah menjadi lebih baik. Yo mengangguk, dia merangkul Tisa agar lebih tenang. Kabar ini mungkin menjadi kabar yang paling mengejutkan. Yo saja terkejut mendengar kabar ini. Mobil terus melaju karena perjalanan masih panjang. Sementara di tempat lain, Surya dibawa masuk ke salah satu sel. Pria itu sudah pasrah kali ini. Masuk. Surya pun masuk, dia duduk bersandar di dalam tempat yang sama sekali tak ada dalam bayangannya itu. Di hadapannya, beberapa orang sedang bergurau. Mereka juga berada di tempat ini, apakah mereka juga tersangka kejahatan? Menyadari ada orang baru di sana. Beberapa dari mereka saling tatap sebelum mendekati Surya. Orang baru? Tanya salah satu dari mereka. Surya mengangguk ragu. Iya. Kasus apa? Bunuh orang. Mereka mengarengguk. Selamat datang di tempat kami dan selamat bergabung dan semoga betah ya. Ditepuk pelan pundak Surya sebelum mereka kembali berbincang. Mereka tersangka juga kan? Tapi kenapa baik sekali? TBC 114. Penyesalan Surya. Hari-hari telah berganti. Sejak peristiwa di mana Cecil ditemukan tewas serta tertangkapnya Surya masuk ke dalam sel. Hidup Yo dan Tisa tak ada gangguan apapun lagi. Mereka hidup dengan nyaman dan damai. 1 minggu setelah papanya ditangkap, Tisa mencoba datang untuk menjenguk sang papa. Awalnya pria parubaya itu menolak keras. Namun lama-lama, Surya akhirnya keluar menemui sang putri kandung. Surya menangis di hadapan putri kandungnya yang telah dia-sia-siakan selama ini. Raut wajah penuh penyesalan begitu tergambar. Surya juga mengatakan kalau malam itu, Surya sudah gelap mata. Cecil tiba-tiba saja datang dan hendak membunuh dirinya. Surya yang masih berada dalam pengaruh alkohol pun jelas marah. Perlakuan kasar pun Surya lakukan terhadap Cecil tanpa ampun. Hingga terjadilah peristiwa tersebut. Setiap 2 minggu sekali Tisa datang menjenguk sang papa. Sama seperti hari ini, sudah hampir 3 bulan Surya diberadai dalam sel seiring dengan jalan usia kandung Tisa sendiri. Sebenarnya Surya merasa malu, Tisa masih bersikap baik padanya. Padahal Surya telah berulang kali membuat sakit putrinya. Tapi mau bagaimana lagi, Tisa tidak tega dengan papanya. Meski sikapnya pernah tegas bukan berarti Tisa dendam. Ini, Tisa bawa bawain makanan banyak buat papa. Tisa juga bawain kue, dimakan bareng temen-temennya. Surya tersenyum senang. Selalu saja pria parubaya itu menangis setiap Tisa datang. Papa kok nangis? Dibully sama teman satu selnya. Surya menggelengkan kepalanya, pertanyaan yang sama setiap Tisa datang ke tempat ini. Tapi selalu saja Surya menggelengkan kepalanya. Karena memang tinggal di sini dia selalu baik-baik saja. Papa betah kok tinggal di sini. Di sini temannya baik semua, kata Surya dengan tersenyum. Jika dulu Surya tak pernah menatapnya, kini mata itu berani menatap Tisa dengan tatapan yang tulus. Salah satu polisi penjaga pun juga berkata bahwa Surya pandai beribadah sekarang. Tisa pun merasa senang dengan kabar itu. Semoga dengan ini, Surya bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kabar mama gimana? Tanya Surya pada putrinya. Setelah menjatuhkan talak untuk Aryani, Surya mulai menyadari kalau pria itu merasa kesepian. Tapi mau bagaimana lagi, Aryani mungkin sudah kadung kecewa dengannya. Lagi pula siapa yang tidak kecewa kalau cinta tulusnya dikhianati. Terkadang saat Surya terbangun tengah malam, Surya selalu teringat dengan Aryani. Andai dia tidak bermain api, mungkin saat ini dia masih tidur di kamarnya yang mewah dan di kasur yang empuk.
Tentu saja ditemani oleh istri yang baik hati. Kabar mama baik kok pak. Bentar lagi mama katanya mau datang ke kota ini lagi. Tinggal bareng aku, enaklah. Pas aku hamil gini ada temennya. Surya tersenyum, dia ikut senang mendengarnya. Kalau mama udah nyampe ke kota ini kamu ajak dia ke sini ya. Papa mau minta maaf. Tisa mengangguk. Dia, 115. Genggam tangan sang ayah dengan lembut. Tenang, mama pasti mau kok. Terima kasih ya. Tisa mengangguk. Papa gak makan. Gak usah deh. Papa makan di dalam aja bareng temen. Lumayanlah berbagi. Kalau kamu kesini, bawa makannya lebih banyak lagi ya. Tisa mengangguk. Pasti. Papa mau request apa kalau aku kesini lagi? Surya menggelengkan kepalanya. Terserah kamu ajalah. Yang penting enak. Ya udah, Tisa pulang dulu ya. Papa baik-baik di sini. Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tisa pun bangkit, dia keluar dari tempat itu karena waktunya memang telah habis. Surya hanya mampu menatap nanar putrinya yang tak pernah ia pedulikan itu. Matanya mengembun melihat kebaikan Tisa yang tulus padanya. Ternyata sikapnya yang keras dan pembangkang selama ini hanya untuk menyadarkan dia saja. Buktinya, melihat ayahnya yang mengalami perubahan sikap Tisa semakin baik padanya. Ayo masuk, titah polisi penjaga itu. Surya mengangguk, dia membawa beberapa makanan yang putrinya itu berikan masuk kembali ke dalam sel. Sebenarnya dilarang membawa makanan dari luar. Tapi ini Tisa, istri seorang Yo Erlangga yang sebelumnya memang sudah ada konfirmasi dari pihak resmi sananya. Wah, disambang mulu ya. Surya tersenyum, dia duduk bersama para teman-temannya. Tak lupa oleh-oleh dari putrinya. Ayo makan. Ajaknya, tentu saja mereka tak menolak. Para teman-teman Surya yang berada di sana memang sangat baik. Beruntunglah Surya masuk ke dalam sel ini. Di mana ada salah satu ustadz masuk ke dalam sel ini akibat fitnah orang yang tak bertanggung jawab. Setiap waktu mereka tak pernah meninggalkan sholat. Begitupun dengan Surya yang merasa nyaman berada di tempat itu meski tak sebebas yang biasanya. Makasih ya bang. Makanannya enak banget. Ucap salah satu dari mereka. Lia sama-sama. Abang harus banyak-banyak bersyukur punya anak yang perhatian kayak putri abang. Dia itu anak yang berbakti sama orang tua. Gak peduli sama status abang yang sekarang. Surya hanya tersenyum. Ya, memang seharusnya. 116. Dia banyak bersyukur termasuk kepada Tuhan. Mungkin ini adalah satu teguran dari Sang Maha Kuasa atas dirinya yang tak tahu bersyukur ini. Menyesal. Tentu saja. Surya terdiam di dalam gelap ruangan itu. Dia menoleh ke sana kemari, teman-temannya sudah banyak yang terlelap. Surya bangkit dan duduk dengan bersandar. Kata Ustadz yang tinggal bersamanya. Orang-orang yang telah meninggal akan teman kalau keluarganya yang hidup sering mengirim Al-Fatihah untuk sang ahli kubur. Maka dari itu, Surya mencoba mengamalkannya. Setiap usai sholat, Surya tak lupa menyebut nama-nama keluarganya yang telah meninggal lalu dibacakan Al-Fatihah. Salah satu-satunya adalah Cecil. Wanita yang menjadi korban pembunuhan dan dia sendirilah tersangkanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Surya menangis, pria itu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Surya benar-benar menyesal, dia menyesali apa yang dia perbuat selama ini termasuk kesalahannya pada Tisa dan juga mantan istrinya Aryani. TBC 117. Panggil aku Nyonya. Setelah video Cecil dan Surya yang tersebar beberapa waktu yang lalu. Di mana video tersebut juga menyeret nama Elvan, seorang pria yang pernah menjalin hubungan dengan Cecil. Melihat video tersebut, bos supermarket tempat Elvan bekerja langsung memecat mantan dari Tisa itu. Alasannya sederhana sekali. Karena video tersebut Elvan banyak menjadi perbincangan. Baik dari para teman atau para pengunjung yang datang. Kamu mau kemana? Kok kayaknya rapi banget? Tanya Wati pada putranya. Pagi ini Elvan berpakaian cukup rapi sekali.
Sungguh video mesum yang menyebar di sosial media itu seketika menghancurkan karirnya. Surya yang seorang bos saja bisa bangkrut, apalagi dia yang hanya karyawannya. Lamaran Elvan di berbagai perusahaan langsung ditolak. Masih untung ada yang mengajak pria itu untuk berjualan. Karena kalau sampai tidak, mau makan apa dia dan keluarganya. Kemarin pas aku pulang, gak sengaja lewat di depan rumah gede banget. Dan di gerbangnya itu ada tulisan membutuhkan satpam. Elvan kesana, katanya memang lagi butuh bu. Sekarang Elvan suruh kesana lagi, kali ini kayaknya akan dipanggil langsung sama bosnya. Wati yang mendengar itu hanya diam seraya menghela nafas panjang. Raut wajah tidak mengenakan begitu tergambar di wajah Wati. Kenapa bu? Ibu gak suka aku kerja? Bukan gitulah Van. Masa iya kamu kerja dari asisten bos, turun pangkat jadi kasir, terus sekarang jadi satpam rumahan. Kayak ubu itu sia-sia gitu kuliahin kamu sampai sarjana. Elvan menarik nafas panjang. Ya kalau ini pengen Elvan kerja di perusahaan, ibu cari duit yang banyak buat suap mereka. Kalau sekarang apapun akan berhasil kalau ada uangnya. Wati tak menjawab. Ibu yang satu ini memang selalu ingin hidup dengan glamor tapi tak pernah ada solusi. Ya bukannya gitu Van. Elvan ini capek bu. Sikap ibu yang terlalu ngatur itu buat Elvan tertekan sebenarnya. Ibu minta ini itu, kayak kita yang kaya aja. Ibu gak mikir gimana usaha aku buat cari kerja. Buat makan. Kita, nemu pekerjaan aja ini udah bersyukur. Ibu tahu sendiri gimana nasib aku setelah video itu tersebar. Ibu itu seorang ibu. Seharusnya ibu berdoa yang terbaik buat anaknya, bukannya malah komplain mulu. Udahlah, Elvan mau berangkat. Anak dapat kerjaan bukannya bersyukur. Elvan terus medumel sepanjang perjalanan. Tidak menyangka kalau pekerjaannya ini tak dapat dukungan. Makanya bu, kalau udah hidup pas-pasan itu jangan banyak milih. Sahut Usi yang langsung duduk di atas sofa. Elbu gak banyak milik kok. Halah. Sekarang ibu bilang gitu. Dulu aja nolak Mbak Tisa. Sekarang lihat no. Mbak Tisa nikah sama pria kaya malah diratukan banget lagi. Pacaran sama Kak Elvan apes dia, apalagi kalau sampai nikah. Gak bakalan bahagia punya ibu mertua kayak ibu. 118. Kamu. Wati kesal karena Usi juga tak terima. Wanita itu pergi dari sana dan entah akan kemana. Dengan motor yang dikendarai, Elvan telah sampai di kediaman mewah. Salah seorang kepala kerja mendekat. Elvan, ya, yang kemarin itu. Lia bang. Saya Elvan. Wah kebetulan tuan dan nyonya lagi ada di dalam. Sekarang kita masuk yuk. Elvan mengangguk. Selarma berjalan menuju ke ruang tamu, mata Elvan melihat ke sana kemari. Sungguh rumah ini besar, sangat mirip dengan istana luar negeri. Yang punya jelas orang kaya ini. Ayo masuk. Kamu duduk dulu. Kita tunggu tuan dan nyonya dulu. Biasanya kalau hari weekend gini mereka gak kemana-mana. Apalagi kan nyonya lagi hamil sekarang, jadi tuan semakin gak kemana-mana. Elvan mengangguk. Dia jadi penasaran siapa majikannya. Kalau dilihat dari ceritanya, majikan prianya sangat sayang istri. Terdengar suara dua orang yang sedang berbincang. Elvan masih di sana bersama sang kepala kerja. Suara ketukan kaki di lantai terdengar di ruangan itu. Itu tuan dan nyonya. Kepala Elvan langsung terangkat. Seketika dia mematung begitu melihat siapa yang akan menjadi majikannya. Tisa, panggil aku nyonya. Kau kira aku ini temanmu? Elvan tak berani berkata lagi. Jantungnya berdegup kencang sekali. Elvan tidak tahu dan tidak menyangka kalau dia telah melamar menjadi satpam di rumah mantannya. Mana suaminya mantannya kaya sekali. Kamu sudah tahu kan apa tugas kamu kerja di sini? Ucap Yo dengan nada datarnya. Elvan mengangguk patuh. Dia sudah terlanjur datang dan melamar kerja di rumah ini. Ingin mundur karena sang majikan adalah mantaran pacarnya, mana bisa. Elvan berpikir ke depannya. Mungkin kalau dia menemukan pekerjaan yang lain, kalau tidak bagaimana. Kamu dengar saya kan?
Dengar Tuan. Tugas saya harus melaporkan setiap ada tamu asing yang datang. Membuka gerbang tepat waktu apabila ada tamu atau pemilik rumah. Bagus. Saya akan gaji kamu 15 juta per bulan. Asal kamu bisa bekerja dengan baik dan sesuai aturan, gaji kamu akan naik. Dan itu semua bersih. Untuk makan dan uang jajan akulah yang atur. Dan satu lagi, kau hanya boleh pulang 1 minggu sekali tepat di hari libur. Selain itu tidak boleh kecuali ada kepentingan mendadak, paham? Elvan mengangguk. 3. Saya paham Tuan. 119. Dan ingat, wanita ini adalah majikanmu. Panggil dia apa? Nyonya. Bagus. Kau bisa keluar dan bisa mulai bekerja sekarang. Baik Tuan. Elvan pun keluar dari ruangan super mewah itu bersama sang kepala kerja. Gajinya lumayan besar di sini daripada jadi asisten Tuan Surya. 5. TBC 120. Part Surya dan Aryani. Siang ini, Tisa sedang berada di luar rumah. Dia duduk di kursi yang berada di taman depan seraya memberi makan ikan. Elvan yang bekerja di sebagai satpam 1 minggu yang lalu itu mendekat. Nyonya. Ucap Elvan memanggil Tisa dengan sebutan Nyonya. Tak ada tatapan sepasang mantan, yang ada tatapan sepasang majikan dan pekerja. Besok kan, hari libur. Saya izin pulang sebentar, kata Elvan pada Tisa. Elvan perhatikan Tisa dengan seksama. Sejak dulu Tisa memang sangat cantik. Dan sekarang mantannya yang dulu dimanfaatkan itu menikah dengan pria yang kaya raya. Semakin cantik saja dia. Boleh. Bukankah dari awal suamiku sudah mengatakan kau boleh pulang kalau hari Minggu tiba? Tapi asal jangan lama-lama ya. Rugi aku mengajimu kalau sering bolos. Elvan mengangguk. Gaji di sini sangat besar meski hanya bekerja sebagai satpam. Ya sudah, sana. Elvan mengangguk, dia pun kembali ke tempatnya bekerja. Tisa masih berada di sana memberi makan ikan. Ditemani dengan makhluk berbulu yang begitu menggemaskan. Meo. Lia, kamu bentar lagi makan juga ya? Ucap Tisa seraya mengusap bulu halus kucing yang 2 hari yang lalu Yo bawa untuknya. Seekor kucing yang Yo bawa secara diam-diam dari rumah adik iparnya yaitu Nalendra. Setahu Tisa, kucing kecil itu adalah anak dari kucing Davina yang 3 bulan lalu melahirkan. Saat masih asyik dengan makhluk berbulu itu, Elvan kembali mendekat. Tapi dia tidak datang sendiri melainkan bersama dengan seorang wanita yang jelas Tisa kenal. Permisi Nyonya. Ada mama Anda. Tisa tersenyum, mamanya akhirnya datang juga. Ya udah, kamu bisa kembali Van. Dan makasih ya. Sama-sama Nyonya. Elvan pun akhirnya undur diri. Tisa memeluk Aryani karena rasa rindu yang tak tertahan. Mama, kok mama gak bilang kalau mau datang? Tahu gitu kan aku bisa nyuruh supir buat jemput. Aryani tersenyum. Aryani yang kini telah berhijab itu membalas pelukan sang putri. Gak usah. Yang penting kan sekarang mama udah nyampe kan. Sekarang kita masuk ya. Mama istirahat dulu pasti capek. Lia, mama memang capek banget. Sepasang ibu dan anak itu pun akhirnya masuk ke dalam. Tisa meminta pelayan untuk membuatkan minum untuk sang mama serta menyiapkan makan siang. Udah berapa bulan sayang? Tanya Aryani seraya mengusap perut putrinya yang kini mulai menonjol dikit demi sedikit. 121. 3 bulan ma. Tapi hampir 4 bulan. Wanita parubaya itu tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Wanita itu ingat saat dulu dia hamil Tisa. Betapa senangnya Surya dan Aryani kala itu. Namun setelah putrinya itu lahir ke dunia, Surya dan Aryani justru malah meninggalkan Tisa hanya demi anak orang lain. Mama pernah melakukan kesalahan sama kamu. Mulai kamu berusia 1 bulan mama sama papa ninggalin kamu. Mama gagal jadi ibu yang baik untuk kamu sayang. Tapi mama janji, mama akan jadi nenek yang baik buat dia. Ya, Aryani memang telah berjanji pada diri sendiri.
Wanita itu telah gagal menjadi seorang ibu, tapi kali ini Aryani tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk dirinya menjadi seorang nenek. **TTT. Mama yakin mau ketemu papa. Aryani mengangguk. Lia, kamu ikut ya. Lia, papa kamu baik-baik saja kan? Mama dengar vonis telah dijatuhkan. Tisa menggenggam tangan sang mama. Lia, papa dihukum 20 tahun penjara ma. Tapi sekarang papa banyak berubah loh. Oh ya, Lia. Tisa terlihat bahagia sekali. Bagaimana tidak, meski sekarang kedua orang tuanya berpisah. Setidaknya mereka bisa berubah ke jalan yang lebih baik. Siang itu, Tisa dan Aryani benar-benar pergi untuk menjenguk Surya. Setelah menunggu beberapa menit, seorang sipir datang dengan membawa Surya. Tapi kali ini tangan pria itu tak lagi diborgol. Langkah Surya terhenti begitu melihat wanita yang dia sakiti datang. Dan yang membuat Surya cukup tercengang ialah penampilan Aryani yang lebih cantik dan anggun. Mungkin karena mantan istrinya itu memakai hijab serta pakaian yang cukup tertutup. Begitupun dengan Aryani yang tak kalah terkejutnya. Di depan sana, pria yang pernah ia cintai itu berbeda. Dengan kopiah serta sarung yang masih dipakai, Surya perlahan mendekat. Mama sama papa kalian ngobrol dulu ya. Tisa ada perlu di luar bentar. Ucap Tisa seraya bangkit dari tempat duduknya. Dia hanya ingin memberikan waktu berdua pada papa dan Marnanya. Kamu mau kemana? Mau keluar sebenarnya ma. Setelah ini aku kesini lagi. Aryani ingin mencegah, tapi putrinya itu sudah keluar lebih dulu. Ki 0000 Ki 00000000. Bagaimana kabar kamu? Tanya Surya dengan nada yang canggung. Aryani hanya tersenyum tipis. Kabar aku baik. Kalau kamu? Surya terdiam, dia menunduk sejenak sebelum mengangkat kepalanya. Ini ada sedikit makanan dari aku. Tapi sama Tisa ditambahi karena katanya kamu banyak temannya. Surya menerima makanan itu. 122. Makasih ya. Aryani mengangguk. Aryani. Ya. Surya menggenggam tangan Aryani. Tanpa terasa air matanya mengalir. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas kesalahan aku ke kamu. Maafin aku karena udah hianati kamu. Mengkhianati cinta tulus kamu. Aku minta maaf Hicks. Hicks. Aryani menarik nafas panjang kemudian dia hembuskannya secara perlahan. Aku udah maafin kamu kok. Tapi untuk melupakan, maaf aku gak bisa. Jujur rasanya masih sakit hingga sekarang. Surya mengangguk. Ya, dia memang sadar kalau dia memang salah dan Surya sangat menyesalinya. Oh ya, aku pulang dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aryani beranjak, Surya hanya menatap kepergian mantan istrinya itu dengan rindu yang tertahan. Semoga kamu bisa mendapatkan pria yang lebih baik dariku. TBC 123. Bukan kecelakaan. Kamu masak. Buat Suwarni di kantor. Aryani mendekati sang putri yang sedang menata kotak bekal siang itu. Lia ma. Udah lama benjet aku gak ke kantor. Males sih. Mungkin bawaan bayi kali ya. Aryani duduk, dia ikut senang melihat Tisa bahagia. Meski dia sebagai seorang ibu tidak mampu membuatnya bahagia tapi menantunya mampu. Kalau males jangan dipaksa sayang. Namanya juga kalau ibu hamil itu moodnya berubah-ubah. Suami kamu pasti ngertilah. Tisa terkekeh, makanan sudah siap diantarkan. Udah selesai, sekarang aku mah ganti baju dulu. Tisa pun berlalu dari sana. Pengalaman bagi para saudaranya, bahwa wanita hamil itu akan lebih baik pindah ke kamar bawah. Karena kalau di atas sangat rawan mungkin karena naik turun. Melihat itu, Aryani hanya bisa menghela nafas panjang. Dia sebenarnya enggan pulang lagi ke rumah ini karena Aryani merasa tidak enak. Mengingat tentang sikapnya yang dulu sangat keterlaluan pada putrinya itu. Tapi mau bagaimana lagi, Tisa selalu memaksa belum lagi Yo yang ikut memaksanya karena tak ingin melihat istrinya itu bersedih. Aku udah siap.
Lamunan Aryani buyar dengan kedatangan Tisa yang kini telah siap. Istri dari Yo itu pun meraih rantang makanan dan siap diantarkan kepada sang tuan. "Ma, Tisa berangkat dulu ya." Aryani mengangguk. Tisa mencium punggung tangan sang ibu sebelum berangkat diantarkan oleh Supi. Tidak butuh waktu yang lama, mobil yang tumpangi oleh Tisa telah sampai di perusahaan. Wanita itu melangkah dengan hati-hati masuk ke dalam. Melihat kedatangan istri dari sang bos pemilik perusahaan, Tisa disambut baik oleh para karyawan kantor. Waktu masih menunjukkan jam kerja, sehingga para karyawan masih berada di dalam karena memang bukan jam istirahat. "Selamat datang Nyonya," sapa mereka dengan ramahnya. Tisa tersenyum, inilah yang Tisa suka dari mereka. Dia sangat dihargai oleh para pekerja suaminya. Jika karyawan lain menyambut kedatangan Tisa dengan baik, berbeda dengan satu orang wanita yang tengah sibuk mengepel di lobi itu. Dia adalah Denia, seorang wanita yang dulunya menjadi sekretaris Yo. Karena sikapnya yang arogan dan kurang ajar terhadap Tisa pada waktu itu, akhirnya Yo menurunkan jabatan wanita itu. Yo juga telah memberikan pilihan, mau berhenti atau turun jabatan. Mungkin dengan berhenti di perusahaan ini Denia bisa jadi sekretaris di perusahaan lain. Tapi wanita itu tetap memilih turun jabatan saja. Melihat Tisa berjalan ke arah lift, Denia yang tengah mengepel itu pun sengaja menendang air yang berada di dalam ember hingga air yang sisa setengah itu tumpah ke lantai. Tisa yang tak menyadari hal itu pun tetap berjalan hingga kakinya tanpa sengaja menginjak air tersebut dan 124. A. Buff. PRAANKKK. Tisa terjatuh di lobi itu, bekal makanan yang hendak dia berikan pada sang suami terlempar sampai berserakan di sekitarnya. Aach. Tisa memegang perutnya yang terasa sangat sakit. Wajahnya pun mulai pucat. Beberapa karyawan segera mendekat membantu Tisa yang tengah kesakitan. Nyonya tidak apa-apa. Perutku sakit sekali. Cepat hubungi Tuan Yo." Sang resepsionis yang ikut mendekat pun segera berlari ke tempatnya. Dia terpaksa menghubungi Yo yang mungkin saat ini masih sedang meeting itu. "Kamu itu gimana sih? Kalau ngepel yang bener dong," ucap salah satu dari mereka. Tentu saja Denia yang mereka marahi, karena memang wanita itulah yang harus tanggung jawab atas jatuhnya Tisa. "Kenapa malah nyalahin aku? Dia aja yang jalan gak pakai mata. Udah tahu ada orang ngepel masih aja dilewati. Mentang-mentang Nyonya," jawab Denia tak mau kalah. "Tapi kan seharusnya kasih tanda peringatan. Kalau udah kayak gini gimana? Ya udah sih bawa aja. Masa jatuh gitu udah lemes. Lebay amat." Denia memutar bola matanya malas. Mereka menahan geram. Meski katanya Tisa hanya jatuh biasa namun ekspresi Tisa sangat menakutkan. Wajah wanita itu mendadak pucat. "Kiki 000000000 Kio 000. Maaf sebelumnya, kalau saya memotong pembicaraan Anda Tuan." Sekretaris baru itu meminta maaf pada salah satu pengusaha yang ikut meeting siang ini. Sekretaris tersebut melihat ke arah Yo. "Tuan Yo, tadi saya mendapat pesan dari resepsionis bahwa Nyonya terpeleset dan terjatuh di lobi." Mendengar itu, Yo langsung bangkit. Pria itu keluar dari ruang meeting tanpa mengatakan sepatah kata pun. Andra sebagai asisten yang selaku siap siaga pun seketika menggantikan peran bosnya. Yo telah sampai di lantai bawah. Dia segera mendorong karyawan yang tadi membantu Tisa agar menyingkir. "Tuan, Nyonya keluar darah." Mata Yo beralih pada darah di lantai yang menggenang. Dia segera menggendong Tisa berteriak pada supir agar membawanya ke rumah sakit. Seperginya Yo, tatapan sinis kini tertuju pada Denia. Kemungkinan Nyonya Tisa sedang hamil. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Nyonya dan anak yang dikandungnya, siap-siap aja kamu. Mereka pun meninggalkan Denia seorang diri. Tatapan matanya tak lepas dari darah di lantai itu. Tangan Denia terkepal, rasa takut mulai menjalar sekarang. 125. Bagaimana ini? Bagaimana kalau sampai wanita itu keguguran?
Sementara itu, Yo mondar-mandir di depan ruangan UGD menunggu dokter selesai memeriksa istrinya. Pria itu juga berdoa semoga tidak terjadi apapun. Ceklek. Seorang wanita berjas putih keluar. Yo langsung menghadap dokter tersebut dan bertanya, "Bagaimana kondisi istri saya? Dia baik-baik saja kan? Lalu kandungannya?" Dokter itu hanya tersenyum. "Alhamdulillah. Istri Anda hanya mengalami pendarahan ringan Tuan. Untuk kandungnya alhamdulillah tidak apa-apa. Istri Anda hanya perlu dirawat sekitar 2 hari di sini." "Jelas dokter." Yo mengusap wajahnya tampak merasa lega. "Terima kasih dokter." "Sama-sama Tuan. Anda juga bisa menemui istri Anda sekarang." Yo mengangguk, tapi sebelum itu Yo menghubungi Andra lebih dulu. "Halo Tuan. Cek CCTV sekarang juga. TBC 126. Amara Elbu dan suami." Mendengar Tisa masuk rumah sakit, Aryani segera meminta supir untuk mengantarkannya ke rumah sakit di mana sang putri sekarang dirawat. Langkah Aryani begitu cepat, dia ingin segera sampai di kamar rawat Tisa. Setelah sampai, Aryani langsung masuk. Di sana sudah ada Yo yang duduk menemani Tisa. Putrinya itu tersenyum setelah melihatnya datang. "Mama." Aryani tersenyum membalas senyuman sang putri. Dia mendekat dan mengusap rambut Tisa dengan lembut. "Tadi Mama dapat telepon dan mendapatkan kabar yang kurang mengenakan. Apa benar kamu jatuh sayang?" Tisa mengangguk. Mau mengelak bagaimana karena kenyataannya memang seperti itu. "Tapi kamu baik-baik saja kan sayang?" Tisa mengangguk lemah. "Lia Ma." "Tisa baik-baik saja kok. Mama gak usah khawatir." Aryani menghela nafas lega. "Cucu Mama. Alhamdulillah. Cucu Marma juga baik-baik saja. Mama gak perlu khawatir, dia kan anak kuat." Aryani kembali merasa lega. "Kenapa bisa kamu sampai jatuh sayang?" "Mungkin aja Tisa jalannya yang kurang hati-hati Ma. Tapi sekarang Tisa udah baik-baik saja kan? Kamu jatuh itu bukan karena jatuh sendiri sayang. Tapi memang ada unsur kesengajaan." Aryani yang mendengar itu jelas saja kaget. "Apa? Jadi Tisa jatuh bukan karena jatuh sendiri melainkan ulah seseorang?" "Benar Ma. Dia adalah salah satu office girls di kantor Yo. Sebenarnya Yo mau kasih perhitungan sama dia. Cuma tadi Tisa gak ada temenin. Yo nunggu Mama datang." Aryani berdiri tegak. Tatapan wanita itu kini kian menajam. "Sekarang kamu katakan, siapa nama wanita itu?" Tisa menatap Aryani. Lah meraih tangan sang mama. "Mama mau ngapain?" "Yo, siapa nama wanita itu?" tanya Aryani lagi tanpa peduli dengan pertanyaan Tisa. "Namanya Denia. Kamu bisa kan temani Tisa dulu? Mama mau keluar sebentar." Aryani hendak pergi namun Tisa lagi-lagi mencegah. "Mama mau kemana Ma?" Aryani hanya tersenyum. 127. "Mama cuma mau kasih sedikit pelajaran sama wanita yang udah buah kamu terbaring di sini. Sekarang mending kamu istirahat dulu saja ya. Biar Mama yang urus." "Tapi Ma." "Ya udah Mama pergi dulu ya, sayang." Aryani meraih tasnya kemudian pergi sana. Jadi ingin tahu seperti apa wanita yang bernama Denia itu. Ada masalah apa dia sampai punya niat ingin mencelakai putri dan cucuku? Dasar. Sepanjang perjalanan, wanita parubaya tersebut medumel membuat supir yang di depan hanya bisa geleng-geleng kepala saja. "Lebih cepat lagi Pak. Lia Nyonya." Sang supir pun menambah sedikit kecepatannya. Hingga tak lama, kendaraan roda 4 itu pun mulai memasuki gerbang kantor perusahaan milik sang menantu. Saat mobil berhenti, Aryani segera keluar. Langkahnya panjang dan lebar menandakan amarah sang ibu demi putrinya. "Mana yang namanya Denia?" Pertanyaan tersebut langsung meluncur begitu saja saat Aryani pertama kali menginjakan kakinya di lobi. Beberapa karyawan yang masih merasa asing terhadap Aryani hanya bisa diam dan saling tanya. "Saya ibu mertua bos kalian. Sekarang saya tanya, mana yang namanya Denia?" Mereka semua yang ada di sana terkejut mendengar pengakuan Aryani yang ternyata adalah ibu mertua bosnya.
Denia berada di pantry Nyonya. Salah satu dari mereka maju memberitahukan di mana Denia berada. Panggil dia. Baik. Setelah beberapa menit menunggu, Denia akhirnya datang dengan mengekor di belakang karyawan tadi. Aryani melipat kedua lengannya di dada. Dia menelisik penampilan Denia dari atas sampai bawah. Denia yang ditatap pun merasa tak nyaman. Kamu yang bernama Denia? Wanita itu mengangguk. Tak ada raut wajah takut sama sekali. Lia, saya. Memangnya kena. PLAAK. Belum selesai Denia bicara sebuah tamparan mendarat di pipi wanita itu. Kepalanya tertolek ke samping merasakan kebasnya tamparan tersebut. Siapa Anda? Kenapa Anda menamparkan sa? PLAAK. 128. PLAAK. 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 Tamparan bertubi-tubi Aryani layangkan. Tak ada jeda sedikit pun. Pipi Denia sampai memerah dan sudut bibirnya pun pecah. Itu balasan untuk kau yang telah membuat putriku masuk rumah sakit. Gara-gara kau dia terjatuh dan mengalami pendarahan. Denia memegang pipinya. Sekarang dia tahu, wanita ini adalah ibu dari Tisa. Tapi tetap saja, meski disalahkan wanita itu tak merasa salah sama sekali. Bukan aku yang salah. Tapi putrimulah yang jalan tidak pakai mata. PLAAK. Kamu masih berani menyalahkan putriku. Dasar wanita tidak tahu diri kamu. Mata Aryani menatap nyalang Denia. Jiwa Wonder Woman wanita itu muncul. Dengan tarikan kasar, Aryani menjambak rambut Denia. Ada masalah apa kamu dengan anak saya? Kamu iri sama dia? Lia, kenapa? Kamu suka sama menantu saya yo, tapi karena kamu tidak terpilih jadi istrinya makanya buat celaka putriku. Denia menggelengkan kepalanya, cengkraman tangan. Aryani semakin kuat saja. Harusnya kamu itu sadar dong. Kalau menantu saya tidak pilih kamu, itu tandanya kamu bukan pilihannya. Benar apa kata orang, manusia yang iri itu tandanya tak mampu. Aryani mendorong tubuh Denia hingga wanita itu tersungkur. Mata Aryani beralih pada ember yang nganggur di sana. Kemungkinan airnya sudah diganti. Karena air yang awal sudah tumpah. Aryani meraih ember tersebut dan biur. Aryani menyiram Denia dengan air sisa pel itu. Tak ada yang membantu, hanya tatapan sinis yang didapat oleh Denia. Wanita itu emosi lalu menunjuk Aryani. Aark, awas saja kamu. Saya akan balas. Mau balas bagaimana? Suara bariton Yo terdengar. Semua mata mengarah kepada suami Tisa yang ternyata tidak datang sendiri melainkan bersama dua orang pria berseragam coklat. Itu orangnya pak. Tangkap dia. Ucap Yo menunjuk Denia. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Pak, tolong jangan tangkap saya. Saya gak salah. Tuan, saya gak bersalah. Aku bukan orang gila yang akan melaporkanmu tanpa adanya bukti. Rapi hari ini, kau sengaja mencelakai istri dan calon anakku. Ujar Yo sembari memperlihatkan rekaman CCTV di depan Denia. 129. Wanita itu tak dapat berkata apapun. Dia hanya menunduk dengan menangis. Tua, saya mohon jangan penjarakan saya. Bawa dia. Baik, Tuan Yo. Maafkan saya tuaan. TBC 130. Tetap akulah pemenangnya. Setelah keluar dari rumah sakit akibat pendarahan yang dialami oleh Tisa, Yo sebagai seorang suami semakin overprotective. Kemanapun istrinya itu pergi, Yo tak pernah membiarkannya sendiri lagi. Yo sendirilah sekarang yang akan turun tangan. Sama seperti hari ini, Tisa ingin makan makanan yang mewah. Tentu saja Yo akan menurutinya. Aku pakai baju yang mana ya? Semua udah dipakai, bosen akunya. Yo menghela nafas panjang. Sikap Tisa menang akhir-akhir ini selalu manja sekali. Akan terapi Yo tidak marah. Mungkin wanita hamil menang seperti itu. Ya udah, sekarang aku bantu cari baju Yo. Kamu mau pakai baju yang mana? Tak punya pilihan, akhirnya Yo ikut masuk ke dalam walk-in closet.
Dengan sabar Yo bertanya istrinya itu mau pakai baju yang mana. Yang ini sajalah. Kayaknya ini bagus deh. Pilihan Tisa jatuh pada dress panjang motif bunga-bunga. Mungkin karena memang lebih cocok dipakai ibu hamil. Setelah siap, dua sejoli itu akhirnya berangkat. Sesuai dengan permintaan sang istri, Yo memerintahkan sang supir agar menuju ke restoran yang super mewah. Selain perusahaan, Yo memang punya beberapa kafe di kota ini. Namun kafe milik Yo adalah kafe yang khusus untuk tongkrongan anak-anak muda. Jika dulu kafe tersebut disediakan beberapa macam minuman alkohol, setelah pria itu menikah tak ada lagi minuman itu. Jelas saja Tisa melarangnya. Lagi pula untuk apa minuman seperti itu tak berguna sama sekali. Kok lama banget sih? Aku udah gak sabar ini. Yo menggelengkan kepalanya, entah memang dari bayinya atau Tisa sendiri yang ingin. Yang jelas Tisa merasa tak sabar. Sudah sampai tuan, ucap supir. Pria itu segera turun kemudian membuka pintu untuk sang majikan. Yo turun dari kendaraan roda empatnya seraya menuntun sang istri dengan mesra tentunya. Ayo sekarang kita masuk. Begitu sampai di depan pintu masuk, seorang wanita tak sengaja menabrak tubun tegap Yo hingga wanita itu jatuh terduduk. Aduh, sakit banget. Kalau jalan itu pakai kma. Ucapan itu terhenti ketika wanita tadi mendongak siapa yang ditabraknya tadi. Yo, alis Tisa terangkat, dia menatap sang suami dan wanita itu secara bergantian. Wanita dengan pakaian yang cukup seksi itu bangkit dan langsung memeluk Yo erat. Apa-apaan sih? Yo menyentak wanita itu dengan kasar. Siapa sih wanita ini tiba-tiba saja memeluknya tanpa jin, sungguh lancang sekali. Yo, kok kamu kasar gitu sih? Aku ini Berliana, aku ini mantan kamu. Mata Tisa langsung melotot mendengar kata mantan dari bibir wanita tadi. Ini tidak bisa biarkan. Tisa segera menggandeng mesra lengan sang suami. Dia harus bisa membuktikan kalau dia 131 adalah pemenangnya. Yo, dia, entah kita kenal atau tidak. Tapi yang pasti aku tidak ingat siapa kau. Dan wanita yang berada di sampingku ini adalah istriku. Ucap Yo dengan datar. Minggir. Yo dan Tisa melewati wanita yang bernama Berliana itu. Tidak mungkin kan dia sudah menikah. Tapi wanita tadi sedang hamil. Gumam Berliana dengan kesal. Yo adalah salah satu mantannya yang paling berkesan baginya. Setelah pulang dari luar negeri Berliana memang berniat ingin bertemu dengan pria itulah. TTTKKK ***. Pesanannya tuan, nyonya. Dua orang pelayan datang dengan membawa makanan yang super enak dan yang paling mahal di tempat makan itu. Wah, ini yang aku mau. Yo terkekeh. Selama hamil baru sekarang istrinya itu minta makan makanan di tempat yang mewah, menunya juga minta yang paling mewah juga. Mau makan yang mana dulu ya? Semuanya kelihatan enak. Yang mana saja sayang? Semua ini aku pesan memang khusus untuk kamu. Tisa mengangguk, baru saja hendak memakan Yo terlihat seperti kebingungan. Kenapa? Kamu makan aja dulu. Sepertinya ponsel aku ketinggalan di mobil. Aku ambil dulu ya. Tisa mengangguk, dia tak jadi makan dan lebih memilih menunggu sang suami saja. Di saat sedang sendiri, Tisa kedatangan seorang wanita yang menabrak suaminya tadi. Hai. Tisa menatap datar Berliana, karena bagi Tisa wanita itu tidak penting. Kenalkan nama aku Berliana, aku mantan Yo. Menyebut dirinya yang seorang mantan suaminya, Tisa membalas uluran tangan wanita itu. Aku Tisa, istrinya Yo. Ucap Tisa menekan kata, istri di akhir kalimatnya. Oh, istri ya. Sayangnya aku tidak percaya. Yo itu adalah seorang pria yang suka bermain wanita. Mana mungkin dia? Halo bunda. Berliana tak melanjutkan ucapannya saat Tisa tiba-tiba menelpon seseorang. Sayang, kamu di mana? Bukan di rumah ya? Tanya bunda Nilam pada Tisa. Tisa meremang sengaja, menggunakan panggilan video dengan ibu mertuanya. Bunda, bunda kenal wanita ini gak?
Tisa memencet kamera belakang agar wajah Berliana terlihat di ponsel ibu mertuanya. Enggak, memangnya siapa wanita itu? 132. Kalau aku siapanya Bunda? Kalau kamu jelas adalah menantu kesayangan Bunda lah. Yang saat ini sedang mengandung cucu Bunda. Tisa tersenyum pada Berliana. Wanita itu terdiam dengan membisu, ada sedikit rasa malu tentunya. Ya udah Bunda, nanti Tisa hubungi lagi ya. Lia sayang. Panggilan pun akhirnya berakhir. Tisa meletakkan benda pipihnya di atas meja. Gimana? Masih belum percaya? Berliana tersenyum, tapi dia tetap tak ingin kalah. Meski kau ini adalah istri Yo, tapi dia pernah bersamaku. Kita dulu sering berciuman yang panas. Ucap Berliana berniat memanas-manasi Tisa. Sayangnya Tisa tidak terpengaruh sama sekali. Hanya berciuman saja tapi kau bangga. Tapi kau hanya dipacarikan, bukan dinikahi. Duh, sayang sekali. Kau tahu, aku bukan hanya diberi ciuman saja. Tisa mengelus perutnya yang buncit. Tapi juga diberi dia adalah buah cinta kami. Tisa berdiri, sebelah tangannya terangkat menyelipkan rambut Berliana ke belakang telinga wanita itu. Dengar, mau kau adalah mantan suamiku. Baik itu yang terindah atau yang paling berkesan, tetap akulah pemenangnya. Tidak hanya orangnya, tapi juga hartanya. Berliana kesal, dia menghentakkan kakinya kemudian pergi. Tak lama Yo datang. Pria itu sengaja datang terlambat karena ingin tahu apa saja yang dibicarakan oleh Berliana. Jangan hiraukan dia. Aku saja tidak kenal. Ya, saking banyaknya mantanmu kau sampai tidak ingat. Sahut Tisa ketus. Yo terkekeh seraya mencubit pipi Tisa gemas. Mereka hanya masa lalu sayang. Masa depanku hanya denganmu. Tisa menunduk dengan pipi yang merona. TBC 133. Akhirnya, hari berganti menjadi minggu dan minggu berganti menjadi bulan. Hari-hari telah dilewati oleh Tisa. Tak terasa kehamilannya kini sudah berusia 9 bulan. Waktu yang telah ditunggu-tunggu oleh Tisa dan Yo maupun dari keluarga yang lainnya. Mungkin tinggal menunggu hari di mana sang buah hati akan dilahirkan. Sayang, kamu yakin mau datang ke pernikahan Ina? Tisa menoleh ke arah sang suami. Wanita itu mengangguk. Lia dong. Lagian kan Ina nikahnya sama asisten kamu, ya harus datang dong. Kamu harus ngucapin selamat dan kasih hadiah buat mereka. Yo meneluk tubuh Tisa yang semakin berisi itu. Melihat tubuh gemoy istrinya Yo sangat suka. Dan itu artinya Yo sukses dong. Ya udah, kita siap-siap sekarang. Kamu kalau mulai ngerasa gak enak bilang ya. Kita langsung pulang. Tisa mengangguk dan menurut saja. Yo berjongkok di depan perut sang istri yang buncit itu. Jagoan papa, kata Yo seraya mengecup perut Tisa. Setelah dilakukan USG menurut dokter jenis kelamin anak yang dikandung Tisa adalah laki-laki. Sesuai dengan apa yang diinginkan Yo. 1. Udah sekarang mending kita siap-siap. Ya udah ayo. Yo pun membantu Tisa berpakaian. Selama ini apapun yang akan dilakukan oleh Tisa serta apa yang diperlukan maupun apa yang diinginkan Yo yang telah mengurus semuanya. Sungguh mantan playboy kelas kakap itu menjadi pria perhatian. Yo rela berbuat apapun asal Tisa bahagia dan selalu aman. Di saat Yo tengah membantu Tisa untuk berpakaian, di sisi lain Andra San Ina berada di atas pelaminan. Usai melakukan akad dengan mahar pernikahan yang tak kaleng-kaleng, Andra dan Ina langsung melakukan resepsi. Tempatnya diadakan di Hotel Bintang 5 dengan dekorasi yang memukau. Ina juga tampil dengan sangat cantik, begitupun dengan Andra yang tak pernah menalingkan tatapannya pada Ina. Akhirnya, cintaku kali ini tidak bertepuk sebelah tangan. Andra meraih tangan Ina menggenggamnya dengan erat. Aku juga gak bakalan ngangka kalau ternyata selama ini aku dicintai ugal-ugalan sama kamu. Ina memang tak pernah menyangka kalau dia bisa dicintai oleh Andra. Salah satu teman kelasnya dulu yang suka berpenampilan culun. Tapi pria itu sekarang menjadi pria yang tampan dan kaya pula.
Keduanya saling menatap satu sama lain hingga tamu tak diundang datang. Seketika senyum Ina luntur detik itu juga. Yuda dan Anin datang ke pernikahan mereka dengan membawa bayi mereka. Entah datang untuk mengucapkan selamat atau hanya untuk pamer saja. 134. Selamat untuk pernikahan kalian, ucap Yuda. Entah apa niat mereka datang. Yang pasti Andra sudah curiga. Perasaan aku tidak mengundang kalian untuk datang ke pernikahanku. Tebal muka rupanya, ucap Andra. Pria itu terkekeh melihat wajah Yuda yang seolah tak suka. Yuda menatap Ina. Mantan istrinya itu memang cantik sekali. Sayangnya Ina tak menatap dirinya dan lebih memilih untuk membuang muka. Aku datang hanya mengucapkan selamat untuk kalian. Apa aku salah? Benarkan sayang. Yuda sengaja merangkul pinggang Anin. Wanita itu tersenyum penuh kemenangan. Oh, kalian ingin mengucapkan selamat. Benar. Selamat ya untuk pernikahan kalian. Dan kau jangan sampai menyesal nantinya, ucap Yuda. Andra yang mendengar kata pria itu hanya tersenyum menanggapi. Apa yang perlu aku sesali? Tentu saja. Sebenarnya aku ini kasihan padamu. Kau tahu kan, kalau istrimu itu tidak bisa hamil alias dia mandul. Jelas kau tidak akan punya keturunan jika bersamanya. Ina langsung bereaksi, jelas sakit hatinya mendengar itu. Tapi untuk Andra, pria itu santai dan tak peduli. Dengar, kalau aku menikahi Elna karena ingin punya anak, mungkin bukan Ina yang aku pilih. Aku menikahinya karena mencintainya, ingin menjadikan dia pendamping hidupku, ucap Andra. Ina yang mendengar itu jelas terharu. Andra melihat ke arah Anin. Yang patut dikasihani itu bukan aku, tapi istrimu. Kenapa dia mau menjadi istrimu? Sedangkan kau adalah pria yang berniat menjadikannya mesin pencetak anak. Bukan begitu Mbak. Mbak kok mau dijadikan mesin pencetak anak olehnya? Anin menoleh ke arah Yuda. Niat hati ingin menjadi provokator gagal sudah. Kata-kata Andra membuat Ria bungkam. Lagi pula, sebelum aku menikahi Ina, kami sudah saling memeriksakan diri, dan alhamdulillah kami sehat. Dan aku dengar saat masih bersama Ina kau yang tidak mau diperiksa. Kenapa tidak mau? Ah, kita tunggu saja atau 2 bulan lagi. Kalau Ina bisa hamil, itu artinya bukan istriku yang mandul tapi kesehatanmu lah yang patut dipertanyakan. Dan aku perhatikan anakmu juga tidak ada mirip-miripnya denganmu. Jangan-jangan dia milik umum ya? Yuda merasa tersinggung. Dia melirik Anin yang ikut kesal karena bayinya disebut milik umum. Kenapa? Apa kalian tersinggung? Biasanya, kita pergi sekarang, ucap Yuda mengajak Anin pulang detik itu juga. Namun, jangan lupa amplopnya. Berani kau datang ke sini itu artinya berani bayar. Ingat, aku tidak mengundangmu, jadilah manusia jangan jadi jailangkung. Semua orang menatap Yuda dan Anin yang keluar dengaran wajah tertunduk. Malu mungkin. Setelah kepergian 2 orang tak berguna itu, Yo dan Tisa datang. Ina langsung tersenyum manis melihat sahabatnya itu. Tisa, Mbak, selamat ya. Tisa mendekati dan memeluk Ina. Mbak, tadi itu. Udah. Jangan dipikirin. Orang gak jelas mereka, kata Ina. 135. Makasih kamu dan suami kamu udah menyempatkan datang. Padahal dulu aku gak datang ke pernikahan kalian. Tisa memukul ringan lengan Ina. Ya gak apa-apa. Masa iya aku mau bales. Selamat. Terima kasih Tuan. Yo meraih sesuatu dari dalam saku jasnya. Ini hadiah dari aku, tiket bulan madu. Mata Andra berbinar, siapa yang akan menolak hadiah semacam itu? Terima kasih Tuan. Andra memeluk Yo singkat, dia bahagia sekali hingga. Duh kok perut aku mules ya. Tisa meregang perutnya yang mendadak mules. Matanya langsung terbelalak begitu ada air mengalir di kakinya. TBC 136. Ananda Savero Erlangga. Tisa tak menyangka kalau hari ini tepat di hari pernikahan Ina yang kedua kalinya dia melahirkan. Padahal hari perkiraan lahir masih sekitar 1 minggu lagi. Untuk itu,
Tisa masih santai saja, tapi siapa yang menyangka kalau dia akan melahirkan lebih cepat. Seorang bayi mungil laki-laki kini tengah berada di dalam gendongan Aryani. Wanita parubaya itu tersenyum senang dengan lahirnya sang cucu meski di awal dia sempat khawatir karena mendapatkan telepon kalau Tisa masuk rumah sakit. Aryani kira terjadi sesuatu lagi terhadap putrinya, namun ternyata kekhawatiran Aryani berubah menjadi kebahagiaan setelah mendengar Tisa melahirkan. Dia tampan sekali. Perpaduan yang sangat mapan, ujar. Aryani menatap cucunya yang sedang terlelap. Tisa ikut tersenyum. Akhirnya sekarang dia bisa merasakan menjadi seorang ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan dari Nalendra dan Brian datang. Tentu saja mereka datang tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa oleh-oleh termasuk makanan yang bergizi untuk Tisa. Aira merendekat ke arah kakak ipar Mia. Dia duduk di kursi yang memaran sudah disediakan itu. Gimana kabarnya Mbak? Udah enakan? Tisa mengangguk, dia memang sudah merasa mendingan karena cukup istirahat. Alhamdulillah. Udah baikan dek. Syukurlah. Arumi juga mendekat bertanya kondisi Tisa. Dia ikut senang mendengar kabar yang membahagiakan ini. Itu bayinya ya? Lia, Aira dan Arumi mendekat. Tapi mereka tidak berani memegang karena mereka dari luar sementara bayi kulitnya sangatlah sensitif sekali.